Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novira Dayani dengan NIM 2021 050 10 10 12 kelas A Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Baiklah, saya di sini untuk memaparkan materi tentang bahasa Arab. Tapi sebelum itu, sebaiknya teman-teman sekalian yang nonton lebih baik like dan subscribe ya. Baik, langsung saja saya akan membahas materinya. Pasti teman-teman penasaran kan? Oke, langsung saja. Yang pertama yang akan saya jelaskan itu pasti teman-teman belum tahu apa itu kalimah. Ya, di sini kata kalimah atau dikenal dalam bahasa Indonesia dengan kata adalah lafaz yang memiliki arti kalimat. Dibagi menjadi 3 kategori, yaitu isim, fi'il, dan harf. Maka pasti teman-teman bertanya, apa itu fi'il, isim, sama harf? Maka di sini saya akan menjelaskannya satu persatu. Yaitu kita mulai dari isim. Isim adalah kalimat yang menunjukkan arti dirinya sendiri tanpa disertai dengan zaman atau masa. Berakhiran kasro atau khofat. Contohnya ja'a rojulun atau dengan kata rojulun termasuk kalimat isim karena terdapat tanwin pada kalimat tersebut, yaitu tanwin domah. Terdapat alif lam di awal kalimat. Baik, yang kedua fi'il. Oke. Fi'il adalah sebuah kata yang berfungsi untuk menunjukkan suatu peristiwa atau kejadian pada waktu tertentu yang dikenal dengan bahasa Indonesia dengan kata. Fi'il diketahui dengan melihat salah satu contoh. Contohnya yaitu dorobah, artinya memukul. Yang ketiga, pengertian harf. Harf adalah huruf adalah kata yang tidak jelas artinya kecuali dengan kata-kata yang lain. Contoh hurufnya itu wa, fi, ila, kala, min, an, ala, robba, ba. Baiklah, selanjutnya isim dan pembagiannya. Pertama, pembagian isim dilihat dari jenis huruf penyusunannya. Isim yang dilihat dari jenis huruf penyusunannya dibagi menjadi 2 macam, yaitu isim ghairu shahir akhir adalah isim yang tidak diakhiri dengan huruf konsonan atau sahih dan diakhiri dengan huruf vokal illah. Huruf vokal harf illah adalah bahasa Arab dibagi menjadi 3, yaitu alif, waw, dan ya. Contohnya fata, pemuda, kodi, pemuda, kodi, hakim, sama'u, langit. Dari ketiga contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa isim tersebut diakhiri dengan harf illah kecuali huruf waw. Isim ghairu shahih dibagi menjadi 3 macam, yaitu isim maksur adalah isim mu'rab atau isim yang berubah cara bacanya dengan sesuai kedudukannya dalam kalimat yang diakhiri dengan huruf alif lazimah asliyah atau alif yang ditulis dengan huruf ya yang ditandai dengan harokat fathah pada huruf sebelumnya. Contohnya yaitu kota, pemuda. Contohnya fata, pemuda. Aso, tongkat. Huda, petunjuk. Pada beberapa contoh tersebut di atas, huruf sebelum alif hamzah terdapat harokat fathah. Kedua, isim mankus. Isim mankus adalah isim mu'rab yang diakhiri dengan huruf alif lam alisyah dengan huruf alif lam lazimah alisyah yang ditandai dengan harokat kasroh.
pada huruf sebelumnya. Contohnya wadi, lembah, qodi, hakim, dai, orang yang berdakwah. Ketiga contoh tersebut huruf sebelumnya ya yang diberi harakat kasroh. Yang ketiga isim mamdum. Isim mamdum adalah semua isim mu'rab yang diakhiri dengan mahzah dan disisipkan dengan huruf alif tambahan sebelumnya. Contohnya sama'u, langit, khodrahu, hijau, ibtida'u, pemulaan. Dari ketiga contoh tersebut dapat diketahui bahwa ketiganya diakhiri dengan huruf hamzah dan sebelumnya diakhiri huruf alif. Yang kedua, isim sahih akhir adalah isim mu'rab yang tidak diakhiri dengan salah satu dari 3 macam jenis isim. Baik, yang kedua, isim sahih akhir. Isim sahih akhir adalah isim mu'rab yang tidak diketahui dengan salah satu dari 3 macam jenis isim ghairu sahih akhir pada penjelasan di atas, yaitu yang tidak diakhiri dengan huruf alif lazimah, ya lazimah, dan hamzah. Contohnya rajulu, lelaki. Kedua, hajaru, batu. Yang ketiga, nakirah secara bahasa dapat diartikan sebagai sesuatu yang tak tentu. Pada umumnya, isim nakirah didefinisikan sebagai setiap kalimat atau kata yang tidak menunjukkan pada makna tertentu. Artinya, isim tersebut masih belum menyatakan atau menerangkan sesuatu makna secara spesifik atau umum. Ciri-ciri nakirah: yang pertama, patut menerima tambahan al-ta'rif atau al yang berfungsi mema'rifatkan isim. Contoh, wahratu atau bunga, farasu atau kuda, insanu manusia, dan lain-lain. Yang kedua, menduduki tempat isim yang layak menerima al-ta'rif. Contoh itu dengan makna hasibu atau pemilik, dan man dengan makna sunhu, seseorang. Adapun pengertian isim ma'rifat itu kebalikan dari isim nakirah, yaitu isim yang menyatakan makna tertentu yang sudah menjelaskan atau menerangkan sebuah makna yang spesifik atau khusus. Contohnya adalah kata asadu atau artinya singa itu. Yang kedua, insanun artinya manusia tertentu. Yang ketiga, Muhammad yang artinya Muhammad. Zahratun banafasaji, bunga manafsaj, dan lain sebagainya. 6 macam isim ma'rifat, yaitu isim dhamir atau kata ganti adalah isim yang berfungsi sebagai kata ganti dari orang atau benda, atau akil dan ghairul akil. Contoh, huwa, hiya atau dia, antum, antunna atau kalian, hum atau hunna, mereka, dan sejenisnya. Terdapat 3 bagian. Yang pertama, munfasil atau terpisah. Yang kedua, muttasil atau menyatu atau bersambung. Yang ketiga, mustatir atau melebur. Yang pertama, dhamir muntasil. Pengertian dhamir muntasil merupakan dhamir yang penulisannya dipisah dari isimnya. Sebab dhamir muntasil ialah dhamir yang berdiri sendiri. Contoh, huwa tolibun artinya dia, laki-laki, seorang pelajar.
Anta nasa itu kamu laki-laki rajin. Hum mudarrosah artinya dia perempuan seorang guru atau wanita. Dhamir munfasil mempunyai dua macam. Yang pertama, dhamir munfasil yang dirofakkan. Contoh, ana tolaba, anta tolaba, hum tolaba. Yang kedua, dhamir munfasil yang dinashabkan. Contoh, iyaka, iyaya, iyakam. Yang kedua, dhamir muntasil merupakan dhamir yang penulisnya statif dengan kata benda atau menyatu. Dhamir ini berkedudukan sebagai objek. Contoh, haza kataba atau contoh haza kitabi artinya ini bukuku. Dhamir muntasil mempunyai tiga macam bentuk. Yang pertama, dhamir muttasil yang dibaca rofa. Dua, dhamir muntasil yang dibaca nashab. Ketiga, dhamir muntasil yang dibaca jar. Ketiga, dhamir mustatir merupakan dhamir yang tersembunyi dalam sebuah kata kerja atau fiil. Dhamir ini tidak tertulis, tidak kelihatan, tapi dapat diketahui dengan melihat format kata kerjanya. Contohnya, zahaba, dia laki-laki sudah pergi. Kata kerja ini mempunyai pelaku atau fa'il yang tidak tertulis atau tersembunyi, yakni huwa. Zahabtu artinya saya sudah pergi. Kata kerja ini mempunyai pelaku tersembunyi yang takdirnya ialah ana. Zahaba ila madrasati artinya dia laki-laki sudah pergi ke sekolah. Zahabtu ila madrasah, saya sudah pergi ke sekolah. Azhabu ila madrasati artinya aku sedang pergi ke sekolah. Dhamir dikelompokkan menjadi tiga macam. Pertama, mutakallim atau pencerahan orang ke satu, yaitu mufrad atau tunggal. Ana guna muzakkar maupun muannas. Berikutnya musanna atau jamak. Nahnu guna muzakkar maupun muannas. Kedua, mukhotab atau orang yang diajak bicara. Orang kedua terdiri atas mufrad, angta guna muzakkar dan anti guna muannas. Berikutnya musanna guna muzakkar maupun muannas. Berikutnya jamak, antum guna muzakkar dan antunna guna muannas. Yang ketiga, ghaib, tidak berada di lokasi atau orang ketiga, terdiri atas pertama mufrad huwa guna muzakkar dan hiya guna muannas. Berikutnya musanna huma guna muzakkar maupun muannas. Jamak hum guna muzakkar dan hunna guna muannas. Kedua, isim alam adalah kata yang menjelaskan nama orang, tempat, daerah, negara, atau nama lainnya. Contohnya Muhammad, Aisyah, Ubnan atau dengan arti Lebanon, dan yang terakhir Makkah dan arti Mekah. Yang ketiga, isim isyarah adalah kata yang merujuk makna isyarat atau kata isyarat. Berikut kata-kata yang termaksud dalam kata isyarat. Haza, ini laki-laki. Hazihi, ini perempuan. Zalika, itu laki-laki. Tilka, itu perempuan. Yang keempat, isim mausul adalah kata yang dijadikan penghubung sebagai frasa dalam kalimat tertentu dan biasanya diartikan dengan yang. Berikut yang termaksud dengan isim mausul yaitu alladzi, tunggal laki-laki,
Tun tunggal perempuan, azani tunggal azani, azani dia laki-laki, azani dua laki-laki, atani dua perempuan, allazina jamak laki-laki, anta jamak perempuan. Isim nakiroh yang disandarkan pada isim ma'rifat. Jenis kata ini tidak secara mandiri menjadi isim ma'rifat, akan tetapi karena ada hubungan dengan kata lain, yaitu karena menjadi mudhaf pada kata tertentu. Misalnya kata babun, pintu, bermakna nakiroh, akan tetapi setelah digabungkan dengan kata tertentu menjadi babun baiti, artinya pintu rumah, maka kata tersebut babu menjadi isim ma'rifat. Selanjutnya, isim yang diletakkan setelah instrumen panggilan. Jenis isim ma'rifat ini juga tidak terdiri secara mandiri karena memerlukan kata lain sebagai penyebab yang menjadikan kata nakiroh menjadi ma'rifat. Contoh sahsun, artinya seseorang, merupakan kata yang masih umum. Ketika kemudian diubah menjadi ya sahsun, artinya hai seseorang, maka berubah menjadi ma'rifat karena terdapat kata panggilan ya atau hai. Pembagian yang ketiga itu pembagian isim dilihat dari jenisnya. Yang pertama, isim muzakkar, yaitu isim yang menunjukkan makna dengan identitas muskalin atau laki-laki pada manusia, hewan maupun benda. Contoh aba, ayah, tilmiza, siswa, asadu, singa, sihabun, kuda, saifa, pedang, kitabun, buku. Dari beberapa contoh yang telah saya sebutkan tadi, dapat kita ketahui bahwa contoh tersebut termasuk dalam kategori isim muzakkar. Yang kedua, isim muannas adalah isim yang menunjukkan makna dengan identitas feminim atau perempuan pada manusia, hewan maupun benda. Contohnya ummi, ibu. Dari contoh tersebut dapat kita ketahui bahwa kata-kata tersebut merupakan isim muannas. Pembagian keempat yaitu isim yang dilihat dari jumlahnya. Yang pertama itu mufrad adalah isim yang menunjukkan pada suatu makna dengan jumlah tunggal atau satu. Semua isim yang belum mengalami perubahan dengan penambahan di akhir kata maupun perubahan bentuk secara otomatis mengandung makna jumlah tunggal. Contoh kitabun, satu buku. Yang kedua, isim mutsannah adalah isim yang merujuk pada suatu makna dengan jumlah ganda atau dua dengan menambahkan alif. Dan yang ketiga, isim jamak. Isim jamak adalah isim yang merujuk pada suatu makna dengan jumlah lebih dari dua. Isim jamak sendiri dapat dibedakan menjadi 3 macam, yaitu jamak muzakkar, jamak muannas, jamak taksir. Yang kelima, dilihat dari isim yang dilihat dari strukturnya. Isim dilihat dari strukturnya ada 2 macam, yaitu isim jamid, yaitu isim yang bukan berasal dari proses pembentukan suatu kata atau proses derivasi, atau yang dikenal dalam bahasa Arab dengan tasrif. Contohnya rojulun, laki-laki, nahru, sungai, sajaratun, pohon. Beberapa contoh tersebut merupakan kata yang
tidak mengalami perubahan bentuk dari kata tertentu. Yang kedua, isim mustaq. Isim mustaq yaitu isim yang berasal dari proses pembentukan suatu kata menjadi kata yang baru. Contoh, katibun artinya penulis. Kata itu berasal dari kata katabah. Adapun yang termasuk dalam isim mustaq adalah isim fa'il, isim maf'ul, isim sifah musyabihah, isim tafdil, isim zaman, isim makan, isim alat. Sekian dari saya, itu mungkin materi yang dapat saya paparkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat buat yang nonton dan teman-teman sekalian. Sekian dari saya. Jika kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.